kita berdoa. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada sore hari ini, dengarkan namanya Ibu panggil ya. Oi, ya, Dwi, Bertia. Oke, ada yang tidak datang? Oke, bagus sekali. Ya, hari ini kita mau belajar tentang persahabatan. Sebelum itu, mari kita semuanya berdiri. Kita mau nyanyi lagu dulu. Nyanyi lagu. Kau temanku, temanmu, cari temannya. Kau temanku, semua bergerak ya. Nilainya 1 kah, 2 atau 3 atau bagaimana nilai persahabatan itu atau bagaimana? Hah? Ya, jadi kita mulai dari kata persahabatan. Persahabatan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pertama berhubungan laku sahabat. Ya, bisa jadi itu sahabat itu didefinisikan teman karib. Kalau teman karib, teman yang sering bersama-sama, mandi bersama, sekolah bersama, makan bersama gitu ya. Nah, sekutu atau kawan seperjuangan. Siapa di sini punya kawan seperjuangan? Ya, siapa tadi? Wih, teman seperjuanganmu siapa? Ya, kalian dua ngapain selama berjuang? Ya, jangan tertawa. Itulah persahabatan mereka. Mereka berjuang bersama-sama. Nah, berdasarkan definisi tersebut, persahabatan dihubungkan dengan hubungan yang erat, menguntungkan dua individu yang berkaitan ya. Dan mungkin persahabatan itu cuma diri sendiri ya. Persahabatan itu ada dua orang yang bersosialisasi di dalamnya. Nah, yang pertama ada beberapa nilai yang ada di dalam persahabatan. Yang pertama kepercayaan ya, saling percaya sama teman. Bukan berarti kalau temanmu bohong kau percaya temanmu bohong ya. Bukan, tapi kita saling percaya itu bahwa kita percaya bahwa sahabat kita akan selalu ada dan tidak akan mengkhianati kita. Siapa yang pernah dikhianati sahabatnya? Mungkin dia punya gebetannya diambil sahabatnya atau gimana? Ya. Ya. Nilai persahabatan yang pertama adalah kepercayaan, yang kedua adalah empati. Ya. Kalau empati mampu memahami dan merasakan perasaan sahabatnya. Ya, kalau sahabatnya sedih, pasti dia ikut sedih ya, bukan malah menertawakan sahabatnya karena dia sedih. Ya, selanjutnya ini yang biasanya sering terjadi juga. Kalau kita punya sahabat itu kita punya kesamaan minat. Siapa di sini punya teman yang sama minatnya atau hobinya sama dengan sahabatnya?
Nah, ada ya. Misalkan ada yang suka nonton drakor, sama-sama nonton drakor, atau Ruskin mungkin ada sahabatnya suka nonton anime, gitu kan. Nah terus ada rasa keterhubungan emosional ya. Maksudnya kalau kita merasa dengan sahabat kita merasa nyaman begitu. Kita merasa nyaman dan kita bisa mengerti perasaan sahabat kita. Nah, demikian nilai-nilai persahabatan yang perlu kita ketahui. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kelompok. Ya, kita akan bagi kelompok. Kita akan bagi 3 kelompok. Kelompok pertama yang semua yang ada di depan. Ya, yang di depan. Kelompok 1, kelompok 2 yang ada mulai dari Stepanos sampai kepada Sisil. Terus kelompok 3 mulai dari Henry sampai kepada Dorcas, ya. Sekarang silakan gabung ke kelompoknya. Kita akan memerankan drama. Nanti teksnya dibagikan oleh Ibu Ririn. Ya, teksnya ada dibagikan Ibu Ririn. Nanti dramanya diperankan. Dan terus di situ juga ada penilaian dari kalian terhadap kelompok yang memainkan peran. Oke, jadi silakan dilihat kembali kertas yang telah dibagikan. Masing-masing punya teks drama tentang yang di dalamnya itu tentang persahabatan. Jadi silakan berdiskusi dengan temannya. Kira-kira mau bagi siapa yang jadi pelakonnya, siapa yang jadi naratornya. Terus jangan lupa untuk melihat nilai apa saja yang di dalamnya. Kemudian ada lembar penilaian. Ada 2 lembar penilaian. Jadi jika ada temannya kelompok yang lain, misalnya kelompok 1 dan 2 yang maju, maka kelompok 3 menggunakan kertas penilaian itu untuk menilai teman yang maju berdasarkan kriteria yang ada di lembar tersebut. Sejauh ini sudah mengerti? Ya, silakan didiskusikan masing-masing kelompok. Kameranya masih ada 1 kelompok. Waktu diskusi 10 menit. 1, 2, 3. Yang pertama ada 1 kelompok. Maksud aku jangan semuanya tampil gitu. Teksnya bisa dikreasikan semenarik mungkin, tetapi tidak menggunakan nilai yang terdapat dalam cerita firman Tuhan yang ada. Yang tetap bersatu beribadah kepada Tuhan. Dari sekolah kota Israel. Enggak tahu. Tidak, supaya kayaknya bagus kalian arah Iya. Ya kan ini sampai sampai itu ya. Terakhir Paulus dan Barnabas. apa itu dari cerita ini? Mereka bersahabatan dalam pelayanan Tuhan. Komplain paling gambreng. Komplain paling gambreng. Duluan. Ya kali ya. 2, 3. Ya. Nah, dia yang duluan. Oh iya, kelompok kamu yang duluan. Gak apa-apa, kami yang buat. Woi. Yang ketiga siapa? Yang kedua? Yang kedua ini. Ya, nah kelompok pertama yang kalah. Silakan duduk dulu. Kelompok yang pertama nampil adalah kelompok yang kalah. Siapa mau jadi pujanya? Silakan ya. Nanti yang kedua nampil itu kelompoknya adik anak ini. Oke, silakan. Tuhan kita lagi
OBL? Kagak. JBL? Oh, belum. Udah dipencet nggak bluetoothnya? Sudah. Bisa kayak ini dicoketin bisa. Ya, silakan. Oke, Kalau saya bilang gini tandanya musisinya stop ya. Pada waktu Raja Nebukadnezar membangun citra emas yang sangat besar dan memerintahkan semua orang untuk jatuh dan menyembahnya setiap kali mereka mendengar bunyi musiknya. Hukuman yang mengerikan karena tidak menaati perintah raja kemudian diumumkan. Siapapun yang gagal membungkuk dan menyembah patung itu akan dilemparkan ke dalam tungku yang sangat besar dan menyala. Ia mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya ini. Seorang utusan raja mengumumkan titah Raja Nebukadnezar. Hai rakyat-rakyatku, beginilah dititahkan kepadamu. Hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, rebab, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Itu. Siapa yang tidak menyembah patung ini akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala. Ketika didengarnya titah tersebut, mulailah banyak orang yang mengikuti titah tersebut dan menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar. Dan beberapa orang-orang yang tidak mau menyembah patung tersebut, dilemparkannya orang-orang tersebut ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dalam masa penyembahan itu, ada orang-orang yang menghadap Raja Nebukadnezar melaporkan bahwa ada orang yang tidak taat atas titah Raja Nebukadnezar. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedap, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhan diberi pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Karena hal itu, Raja Nebukadnezar pun memerintahkan untuk memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mengkonfrontasi mereka. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, panggil mereka ke Sadrak, Mesak, Abednego. Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang
ketika raja menekan orang-orang itu untuk menyangkal Tuhan mereka, mereka berkata, Oh Raja Nebukadnezar, kita tidak perlu menjawabmu dalam masalah ini. Jika ini terjadi, Tuhan kita yang kita layani mampu membebaskan kita dari tungku api yang menyala-nyala, dan Dia akan membebaskan kita dari tanganmu. Tapi jika tidak, jadilah itu diketahui oleh Anda ya Raja, bahwa kami tidak akan melayani dewa-dewa Anda atau menyembah patung emas yang telah Anda tetapkan. Marah dengan kebanggaan dan kemarahan, Nebukadnezar memerintahkan tungku dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Sadrak, Mesak, dan Abednego terikat dan dilemparkan ke dalam api. Ledakan api yang begitu panas itu membunuh para prajurit yang telah mengawal mereka. Tetapi ketika Raja Nebukadnezar mengintip ke dalam tungku, dia kagum pada apa yang dilihatnya. Aku jadi api. Woi. Aku jadi api. Tapi aku ingin tahu, buat orang tidak terikat berjalan di tengah-tengah api dan mereka tidak terluka. Kalian bisa tak? Kamu happy? Dan penampakan yang keempat itu seperti putra para dewa. Kemudian raja memanggil orang-orang itu untuk keluar dari tungku. Sadrak, Mesak, dan Abednego muncul tanpa cedera, dengan tidak ada rambut. Dengan tidak ada rambut di kepala mereka hangus atau bau asam pada kepala mereka. Dapat dikatakan ini cukup mengesankan pada Nebukadnezar yang menyapa. Kita keluar. Terpujilah Tuhan dan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang telah mengutus malaikatnya dan membebaskan para hambanya yang mempercayainya dan mengesampingkan perintah raja dan menyerahkan tubuh mereka alih-alih melayani dan menyembah Allah kecuali dewa mereka sendiri Allah. Amin. Melalui pembebasan Sadrak, Mesak, dan Abednego secara ajaib pada hari itu, sisa orang Israel di penangkaran diberi kebebasan untuk beribadah dan berlindung dari bahaya oleh keputusan raja. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego menerima promosi kerajaan. Sekian dari kami, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan dulu. Ya, kita sudah menyaksikan drama yang sungguh menyedihkan dari kelompok mereka. Ya, sekarang kita akan mendengarkan penilaian dari setiap kelompok. Yang pertama, Bapak kasih kesempatan untuk kelompok yang di belakang, kelompok yang hilang. Silakan berikan penilaianmu tentang 100 dong. drama yang telah mereka lakukan bersama-sama. Oke, dari kami, kreativitas kelompok dalam memerankan drama itu sungguh sudah sangat luar biasa. Lihat ekspresi mereka, jadi kami kasih B. Mungkin kalau mereka lebih mendalami peran mereka sebagai orang tersebut mungkin akan jadi A, cuman karena ada beberapa tadi yang
ya tidak sesuai dengan apa yang sedang terjadi. Jadi kami kasih B. Interaksi kelompok satu dengan yang lain itu sudah sangat baik, jadi kami kasih A. Para pemeran dan ya pokoknya dari antara mereka sudah berinteraksi dengan baik sesuai juga dengan skrip yang ada. Dan penguasaan cerita sesuai naskah itu kami bisa B min? Pokoknya antara C dengan B B karena ada beberapa orang yang memang masih lihat skrip dan masih terpaku, boleh lihat skrip, cuman karena terlalu terpaku dengan skripnya jadi akan kasih B. Tokoh mendalami peran dengan baik, ya sudah sangat baik, tapi kami kasih B karena memang ada beberapa yang tidak sesuai ekspresi dan gaya bicaranya dengan apa yang sedang terjadi, kejadian-kejadian yang sedang terjadi. Penguasaan panggung, ya sudah menguasai panggung sekali dari ujung sampai ujung sudah dipakai dengan baik, jadi ya kami kasih A. Ya, oke. Selanjutnya yang di bawah ya, yang di evaluasi selanjutnya yang di bawah, silakan kelompok Elvia. Terima kasih kelompok 1 sudah presentasi, sudah mendramakan drama yang sangat baik. Terima kasih. Kami sempat kaget-kaget dan ini di luar ekspektasi. Tanggapan kelompok terhadap tokoh antagonis dalam cerita. Kalau misalkan ada juara 1 adalah tokoh antagonis, sangat mendalami peran, baik raja, baik pengawal, prajurit. Kaget-kaget orang itu. Ya. Bagaimana tanggapan kelompok terhadap protagonis? Bagus juga. Protagonis agak lain sih tadi. Ya, tiba-tiba jadi Asoka di depan. Dan hal baru yang didapat melalui cerita yang didramakan adalah itu semua adalah kekuatan dari ketaatan. Jadi apabila kita taat, bahkan hal yang tidak mustahil bagi manusia, yang mustahil bagi Tuhan, Tuhan lakukan di luar nalar kita. Terima kasih. Mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil. Ya, demikian dari kelompoknya Kak Mariana, anak Mariana. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompoknya Elvia, silakan ke depan. Oh ya, di belakang. Kelompoknya Kilat, silakan tampilkan drama yang telah kalian rencanakan, telah kalian. Disclaimer, ini bukan diriku yang sesungguhnya. Jadi kalau saya mau Oke, judul skrip kami adalah Kisah Persahabatan Daud dan Yonatan. Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Daud dan Yonatan adalah salah satu cerita yang paling terkenal dalam Alkitab, terutama dalam kitab Samuel. Narasi ini menggambarkan ikatan yang akurat antara dua pria yang bersedia saling mendukung, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Daud pertama kali diperkenalkan dalam kisah sebagai seorang gembala yang kemudian diurapi oleh Nabi Samuel sebagai raja pengganti Saul yang bermasalah. Yonatan adalah putra Saul dan memiliki klaim atas tahta. Namun, ia tidak memiliki ambisi pribadi untuk menjadi raja. Sebaliknya, Yonatan segera mengakui Daud sebagai calon raja yang sah. Meskipun ayahnya Saul menjadi semakin cemburu dan ingin membunuh Daud. Mereka saling memberi semangat dan saling menguatkan. Meskipun mereka dihadapkan pada situasi yang sulit, persahabatan mereka tidak berhenti pada momen-momen sulit. Mereka juga saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam iman dan pengabdian kepada Tuhan. Daud dan Yonatan saling berjanji untuk selalu menghormati keturunan satu sama yang lain, bahkan ketika salah satu dari mereka telah menjadi raja. Persilahkan. Mana Daud? Ini Daud ya. Boleh teman. Saya M. Daud. Yonatan.
Aku merasa cemas dengan rencana ayahmu. Aku tidak tahu bagaimana cara menghindari kejahatan Saul. Saudaraku, aku akan melindungi engkau sebagaimana engkau melindungi aku, sebab kita adalah seorang sahabat. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah sahabatku. Engkau sangat berarti bagiku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan. Daud, kau memang adalah sahabat sejati aku. Kita telah melewati begitu banyak waktu bersama. Dan aku tahu kita akan tetap bersatu dalam iman dan persahabatan. Iman tidak ada dalam PR. Baik, aku akan berjanji mengenalkan sahabatku bahwa jika aku akan menjadi raja nantinya, aku akan memperlakukan keturunanmu dengan penuh hormat dan kebaikan. Dan aku juga akan berjanji kepadamu Daud bahwa aku akan selalu ada untukmu baik suka maupun duka. Lalu keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan musik rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan dengannya. Karena lagu itu, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, sehingga sejak hari itu Saul menjadi dengki kepada Daud. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Maka Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertainya. Sedangkan pada Saul telak. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat Daud menjadi kepala pasukan 1.000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda sangat mengasihi Daud, sehingga ia memimpin segala gerakan mereka. Terima kasih. Jangan dulu. Aplaus untuk kelompoknya. Gila dan kawan-kawan. Baik. Terima kasih buat kelompok 2 yang telah menampilkan dramanya yang sangat baik dan luar biasa. Oke, sekarang Ibu persilakan buat kedua kelompok akan menanggapi bagaimana penampilan dari kelompok 2. Saya mulai dari saya persilakan dari kelompoknya kelompok 3. Kelompok 3 dulu untuk menanggapi bagaimana drama yang ditampilkan oleh kelompok 2. Ya, ya, tanggapan kelompok kami terhadap tokoh antagonis ini yang jahat ya. Wow. Ya, betul. Kami sangat-sangat terpukau dengan perannya antagonis secara khusus untuk Raja Saul. Ya, sangat-sangat mendalami, itu bagus. Terus terhadap tokoh protagonis, ya baik juga, sangat baik. Terus hal baru apa yang didapat melalui cerita Alkitab yang didramakan? Oh ya, persahabatan
Daud dan Yonatan, di mana mereka tetap saling mendukung satu sama lain dalam keadaan apapun. Jadi relevannya untuk kita dalam persahabatan, kita juga harus saling mendukung baik dalam keadaan susah, senang, duka maupun sakit. Terima kasih. Oke, mantap sekali. Kelompok 1. Buat dan Yang pertama itu kreativitas kelompok dalam memerankan drama. Itu nilainya baik. Lalu yang kedua, interaksi kelompok satu dengan yang lain, nilainya baik. Yang ketiga, penguasaan cerita sesuai naskah juga baik. Dan yang keempat, tokoh mendalami peran dengan baik. Itu cukup. Baru yang kelima, penguasaan panggungnya juga cukup karena tadi ada sempat pemerannya membelakangi penonton dan gerak ya itulah Aku kaku. itu aja nggak perang gitu beneran. Oke, terima kasih. Baik, mari kita berikan tepuk tangan buat kedua kelompok yang telah tampil, dan saya serahkan kepada ya, semua tepuk tangan buat masing-masing kelompok. Ya, kalau misalnya kita belajar dari nilai persahabatan yang tadi kita lihat, bahwa dalam persahabatan itu memang mungkin kita mencintai temannya kita, mengasihi temannya kita, tetapi di luar dari persahabatan itu banyak masalah yang terjadi. Ada dari faktor internal. Kalau misalnya pada zaman dulu seperti misalnya Daud dan Yonatan kan dia permasalahannya orang tuanya. Nah, Yonatan ini bisa saja cemburu sama Daud karena seharusnya yang meneruskan menjadi raja adalah Yonatan, tetapi pada saat itu dia tidak cemburu dengan Daud, tetapi dia bilang dia akan mendukung Daud. Nah, kalau misalnya kita lihat di sekarang, menurut masing-masing kelompok, apakah kita bersedia menyerahkan apa yang sudah disediakan buat kita, kayak kita tidak perlu capek-capek lagi kepada orang lain? Pasti susah ya. Nah, tetapi di sini kita melihat bagaimana Yonatan mendukung Daud meskipun dia harus merelakan apa yang sudah seharusnya jadi miliknya. Begitu pula dengan Sadrak, Mesak, Abednego tadi pergumulannya bahwa dia harus menentang pergaulan yang buruk istilahnya. Kalau misalnya dulu pergaulannya menyembah patung, sekarang mungkin pergaulannya merokok, atau pergaulannya ajak pergi dugem, atau cerita yang tidak benar. Tetapi mereka harus berusaha untuk menentang hal-hal yang buruk seperti itu. Jika kita bawa di keadaan sekarang, apakah kita bisa dengan berani untuk mengatakan tidak terhadap hal-hal seperti itu? Jadi menjadi perenungan untuk setiap kelompok di dalam persahabatan itu menyenangkan, tetapi tidak semua persahabatan membawa kita kepada hal yang benar. Untuk penutup, saya berikan kepada Kakak Putri. Oke, anak-anak, dari nilai-nilai persahabatan yang kita saksikan bersama dari drama tadi bisa kita praktekkan di dalam pertemanan kita masing-masing. Oke, jika ada pertanyaan dari setiap kelompok. Oh ya, jika tidak ada, kita akan menutup kelas kita. Mari kita satu dalam doa. Amin. Sekaligus aja.